Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membuat drama yang bertema tablik. Pada 14 Agustus tahun 1945, sekitar pukul 13:30, Sultan Syahrir sedang berada di ruang kerja. Dia sedang menulis sesuatu dan mendengar radio. Kawabi and American Colonel Mashbear, who almost gives a handshake this way. And Kawabi meets Major General Willoughby, MacArthur's Chief of Intelligence. Negotiations in Manila that bring the surrender of Japan down to concrete facts. The delegates are empowered to take orders from General MacArthur, and credentials are presented. The conference in which arrangements for the occupation of Japan are made. The American group, headed by Lieutenant General Sutherland, second from right, General MacArthur's representative. Next, the entrance of the Japanese. They receive the orders of Allied Supreme Commander MacArthur. They are told that American airborne troops will land in the Tokyo area, and that an American-British fleet will steam into Tokyo and land troops. Harus memberitahu ini kepada Bung Karno. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera memberitahu Soekarno dan Hatta. Permisi Bung Hatta, saya kesini akan membahas mengenai kemerdekaan negara kita. Baik Bung, kalau begitu kita masuk saja dan membicarakannya di dalam. Baik Bung. Silakan Ibu. Terima kasih Bung. Jadi, bagaimana Bung Syahrir? Jadi gimana Bung tentang kemerdekaan negara kita? Bukankah kemerdekaan itu sudah diserahkan oleh PPKI? PPKI adalah bentukan Jepang Bung, jadi sekutu akan menganggap bahwa Indonesia adalah bentukan Jepang. Oh, begitu. Saya setuju, Bung Syahrir. Namun, bagaimana dengan Bung Karno? Lebih baik kita langsung menuju ke rumah Bung Karno untuk menceritakan secara langsung. Baik, itu yang bagus. Sultan Syahrir dan Bung Hatta segera pergi ke kediaman Bung Karno. Waalaikumsalam. Ada apa Bung Hatta? Fatmawati, apakah ada Bung Karno? Ada. Sebentar saya panggilkan Bapak dulu. Mari Bung, silakan masuk. Silakan. Jadi Bung, bagaimana? Apa yang ingin Anda sampaikan? Bung, Jepang mengalah tanpa syarat. Ini kesempatan kita untuk merdeka. Apa benar berita itu? Benar Bung, saya mendengar berita itu sendiri. Sebaiknya kita jangan tergesa-gesa terlebih dahulu. Benar yang dikatakan Bung Karno. Kita harus tetap waspada karena ini menyangkut masa depan rakyat. Tapi saya akan pastikan berita itu benar. Pada tanggal 15 Agustus tahun 1945 pada pukul 10 malam di kediaman Soekarno, berkumpullah para golongan muda untuk mendesak Bung Karno agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa saudara-saudara datang kemari? Saya mendengar berita kekalahan Jepang atas sekutu di radio divisi London di Bandung. Maka dari itu, para pemuda mengadakan rapat tadi siang dan hasilnya para pemuda semua setuju. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakannya dalam rapat PPKI. Kita harus menemui Jepang untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita bisa, Bung. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan kita sendiri. Kita harus merebut kekuasaan, Bung. Malam ini juga kita kobarkan revolusi. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami, Bung. Jika Bung Karno tidak segera bertindak cepat, maka akan ada pembunuhan dan pertumpahan darah besar-besaran esok hari. Kamu tidak usah menunggu esok hari. Golongan pemuda tersebut yang tidak dipenuhi keinginannya untuk segera memproklamasikan kemerdekaan membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok untuk diasingkan. Golongan muda terus saja mendesak agar Soekarno-Hatta segera melakukan revolusi. Bagaimana jika perkataan Jepang hanyalah janji manis belaka? Berapa lama lagi kita harus menunggu janji Jepang? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan itu sekarang. Bung, ini kesempatan kita untuk merdeka. Jepang telah kalah, tinggal menunggu apa lagi? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang.
Kami tidak setuju, Bung. Kami ingin memerdekakan Indonesia atas jerih payah kami sendiri, bukan hasil dari Jepang. Bung, apabila kita merdeka atas hadiah dari Jepang, maka kita akan dijajah lagi oleh Jepang. Karena dan berkata, kau memang belum mempertimbangkan masa depan dengan baik. Namun saya yakin ia dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Karena situasi ini gagal 2 kali. Tapi, apakah kita bisa? Apakah semua ini mungkin? Tentu mungkin, Bung, asal kita berusaha dan para pemuda lainnya sudah menyusun strategi. Soekarno dan Muhammad Hatta akhirnya setuju untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Rumusan proklamasi ditulis Soekarno di rumah Laksamana Di Maeda. Laksamana, apakah saya boleh menggunakan rumah Anda untuk merumuskan teks proklamasi? Silahkan, boleh. Soekarno beserta rombongan memasuki rumah Laksamana Tadashi Maeda. Sayuti segera bergegas untuk mengetik teks proklamasi. Tanggal 17 Agustus tahun 1945 pada dini hari, saat semua orang sibuk menyiapkan proklamasi kemerdekaan, Soekarno meminta Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih yang akan dikibarkan setelah proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Dalam cerita ini ditunjukkan bahwa para tokoh pahlawan nasional yang memiliki sifat tablik dan sifat ini dimiliki oleh salah satu pahlawan nasional yang menjadi presiden pertama Indonesia, yaitu Bapak Soekarno, yang menyampaikan proklamasi kepada seluruh rakyat Indonesia.